Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الداعي سبيل الرشاد رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dunia ini banyak sekali orang Islam yang mengaku sebagai Muslim yang sejati, tapi tidak bagi Allah. Allah tidak mengakui keislamannya secara sejati. Hal itu karena orang tersebut justru tidak mencerminkan dirinya sebagai Muslim yang hakiki. Di dalam Al-Quran, Allah SWT tidak mengakui keimanan seseorang manakala kepribadiannya tidak mencerminkan seorang Muslim sejati. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Agar seorang Muslim diterima dan diakui keimanannya serta keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti melekatkan dengan sesungguh hati karakteristik atau ciri-ciri khas pribadi seorang Muslim dalam kepribadiannya. Ada 5 ciri khas pribadi seorang Muslim sejati yang harus lekat dalam kepribadian kita sebagai seorang Muslim.
Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hal ini diperlukan karena takwa merupakan kunci kemuliaan seseorang, sehingga bagi seorang muslim yang sejati akan terus memperkukuhnya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, setiap Jumat kita selalu mendapat wasiat dari para khatib untuk terus dan terus meningkatkan takwa Allah. Manakala takwa telah berhasil diperkukuh dalam hidup ini, niscaya seorang muslim selalu siap menghadapi kematian dalam keadaan tunduk serta pasrah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan inilah yang memang diharapkan oleh Allah sebagaimana terdapat dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Takwa sebagaimana dalam pengertian yang telah disepakati oleh para alim ulama adalah imtisaril awamir wa ijtinabin nawahi sirra wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Dengan demikian, bertakwa harus kita buktikan dalam situasi dan kondisi apapun, yang bagaimanapun dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, yang merupakan ciri khas pribadi muslim yang sejati adalah selalu berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh atau totalitas, tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih di dalam melaksanakan ajaran Allah. Hal ini berarti bahwa muslim sejati tidak hanya menyesuaikan diri dalam satu aspek, tetapi dalam keseluruhan aspek kehidupan akan terus dan terus sesuai dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, dalam berbagai aspek kehidupan, dia tidak akan menempuh cara-cara yang tidak Islami. Dia tidak akan penuhi keinginan-keinginan hawa nafsu dan syaitan. Apa yang dipenuhinya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Kenyataan dalam masyarakat kita yang mayoritas muslim menunjukkan bahwa ketaatan, bersikap, dan berperilaku yang islami umumnya belum terrealisasi dengan baik, belum terwujud secara tindakan nyata. Misalnya dalam soal pernikahan, biasanya kaum muslimin telah melaksanakan sesuai dengan peraturan Islam, tetapi resepsi, walimah atau pesta perkawinan justru amat bertentangan dengan ajaran Islam. Mulai dari pakaian, gaun, dan penampilan pengantin yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, pencampur bauran antara pria dan wanita, sikap yang berlebih-lebihan, hingga kepada hiburan yang mengandung dan mengakibatkan timbulnya kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ciri khas ketiga dari seorang muslim sejati adalah selalu dalam sibghah atau terwarnai dengan nilai-nilai ilahiyah, sehingga seorang muslim akan selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 138.
Ciri yang keempat dari seorang muslim yang sejati adalah istiqomah atau teguh dalam pendirian. Sikap ini amat penting untuk dimiliki, mengingat menjadi muslim yang sebenar-benarnya memang bukan urusan yang mudah. Amat banyak tantangan dan godaan yang harus dihadapi. Semua itu hanya dapat dihadapi dengan istiqomah. Dengan sikap istiqomah, seorang tidak hanya berani dalam menghadapi kemungkinan mendapatkan risiko dari keimanan dan keislamannya, melainkan juga tidak akan berduka cita atau tidak akan menyesal sebagai seorang muslim bila risiko itu benar-benar menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ciri khas yang terakhir atau yang kelima bila seorang hendak menjadi muslim yang sejati adalah memiliki sikap tawazun, keseimbangan di dalam kehidupan ini. Yang dimaksud adalah seorang muslim tidak hanya mementingkan urusan-urusan duniawi, melainkan urusan ukhrawi yang tidak pernah ditinggalkan, bahkan selalu didahulukan. Tidak hanya mementingkan ukhrawi, tapi juga duniawi tidak ditinggalkan pula. Oleh karena itu, segala yang dilakukan di dunia ini semuanya tidak dipisahkan dengan urusan ukhrawi. Dunia bernilai akhirat, dan akhirat adalah ridha Allah. Sehingga seorang muslim yang tawazun memiliki hubungan hidup yang erat antara dunia dan akhirat. Hal ini merupakan pengamalan dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang ada telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kehidupan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Keseimbangan hidup merupakan suatu yang amat penting. Manakala seorang muslim tidak berperilaku tawazun, maka akan terjadi ketimbangan hidup yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan terjadi kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan lingkungan hidup maupun kerusakan moral, sebagaimana yang kita saksikan, bahkan kita rasakan akibatnya selama ini. Akhirnya semua terpulang dan berpulang kepada kita sebagai muslim. Apakah kita akan terus berusaha untuk memperkukuh keislaman kita ataukah tidak? Kita memang merasakan betapa sulitnya menjadi seorang muslim yang sejati selama ini. Namun kita pun harus menyadari bahwa sesulit apapun upaya menjadikan muslim yang sejati itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Oleh karena itu, sesungguhnya kita senantiasa harus berusaha sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka berusaha untuk menjadi muslim yang sejati. Semoga Allah memberkati kita semua. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qurratul warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخوان المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر